Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mengenai teorema Pythagoras. Untuk teorema Pythagoras ini hanya bisa berlaku untuk segitiga siku-siku. Bagaimana dengan segitiga tumpul dan lancip? Maka rumus teorema Pythagoras tidak bisa digunakan. Sekali lagi Ibu katakan bahwa segitiga siku-siku yang hanya dapat berlaku untuk rumus teorema Pythagoras. Misalkan ada segitiga siku-siku. Jadi tanda segitiga siku-siku itu ditandai dengan adanya tanda kotak di bagian salah satu sudutnya. Ini garis vertikal, ini garis horizontal. Maka garis vertikal dan horizontal tepat tegak lurus, maka terbentuklah di sini sudut 90 derajat atau yang dinamakan dengan sudut siku-siku. Misalkan ini kita kasih namanya sudut A, ini B, dan ini C. Makanya BC ini disebut dengan sisi miring. BC juga disebut dengan nama lainnya sisi terpanjang atau disebut juga dengan hipotenusa. Untuk sisi miring ini, posisinya sisi miring ini akan selalu berada tepat di depan sudut 90 derajat. Jadi jika di sudut A ini ada sudut 90 derajat, berarti di depan sudut 90 derajat, mana sisi di depan sudut 90 derajat? Berarti sisi BC ini yang disebut dengan sisi miring atau sisi terpanjang ataupun hipotenusa. Kemudian teorema Pythagoras itu berbunyi, teorema Pythagoras panjang kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Nah, ini bunyi dari teorema Pythagoras. Ibu ulangi kembali lagi. Panjang kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Ini bunyi dari dalil teorema Pythagoras. Nah, sekarang ketika kalimat ini kita lihat kepada gambar segitiga ABC, maka yang disebut sisi miring adalah sisi BC. Karena dia adalah kuadrat, berarti rumusnya menjadi BC kuadrat sama dengan, karena ada kata sama dengan di sini, berarti jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Berarti sisi selain BC berarti ada AB, berarti AB kuadrat, karena dia kuadrat ya, ditambah dengan AC kuadrat. Maka rumus dari segitiga ABC untuk teorema Pythagorasnya adalah sisi miring dikuadratkan sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Berarti karena sisi miringnya BC, berarti BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah dengan AC kuadrat. Berarti untuk teorema Pythagoras yang perlu diingat adalah yang pertama adalah tulisan pertamanya selalu sisi miringnya terlebih dahulu. Sisi miring dikuadratkan sama dengan tambahkan sisi yang lainnya. Untuk tidak bingungnya, kita langsung kepada contoh soal. Diketahui segitiga PQR sebagai berikut. Misalnya ada segitiga
Ini siku-siku sini. Ini segitiga P, Q, R. Panjang sisi PQ-nya 3 cm. Panjang sisi RQ-nya itu adalah 4 cm. Yang ditanyakan soal adalah tentukan panjang sisi PR. Nah, berarti yang ditanya di soal adalah tentukan panjang sisi PR. Berarti di sini kalau dikatakan yang ditanya adalah panjang sisi PR, berarti di sini untuk menentukan rumus teorema Pitagorasnya, maka kita perlu tahu yang manakah sudut 90 derajatnya dulu. Nah, dari gambar PQR ini segitiganya, maka sudut 90 derajat adalah sudut Q. Sehingga sisi di depan sudut Q ini itulah yang disebut dengan sisi miring. Ini sudut Q-nya, tanda kotak 90 derajat di sini, sisi yang ini sudut 90 derajatnya, maka sisi miringnya adalah yang di depannya. Di depan sudut 90 derajat berarti adalah PR. Berarti rumusnya kita jawab PR kuadrat sama dengan, karena rumus teorema Pitagoras itu adalah panjang kuadrat sisi miring. Berarti panjang kuadrat sisi miring, kuadrat ya, dikuadratkan sama dengan, berarti PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah dengan QR kuadrat. Nah, berarti setelah ini PQ itu panjangnya 3 cm, berarti 3 karena dia kuadrat, berarti 3 kuadrat ditambah dengan QR-nya, QR 4 cm, berarti 4 kuadrat. Berarti ini 3 kuadrat itu sama dengan 3 dikali 3. Masih ingat kita tulis buram kita? 3 kuadrat itu sama dengan 3 dikali 3, sama dengan 9. Berarti 3 kuadrat itu 9 ditambah dengan 4 dikali 4, 4 kuadrat 16. Tadi PR kuadrat sama dengan 9 ditambah 16 adalah 25. Nah, sekarang kita lihat bahwa yang ditanyakan di soal adalah sisi PR. Sedangkan di sini adanya PR kuadrat, sehingga untuk menghilangkan kuadrat di bagian atasnya, PR supaya kuadrat hilang, maka yang di kanan atau yang di sebelahnya kita akarkan. Berarti akar 25. Berapa akar 25? Masih ingatkah bentuk akar? Akar 25 jawabannya adalah 5 cm. Kenapa 5 cm? Karena 5 dikali 5 adalah 25. Sehingga akar 25 adalah 5. Berarti panjang PR-nya adalah 5 cm. Berarti PR ini panjangnya 5 cm. Kemudian lanjut ke soal kedua. Kita lihat soal yang kedua. Kita tulis segitiganya kita kasih namanya segitiga KPM. Untuk segitiga KPM ini adalah PM-nya sebesar 10 cm. Kemudian KM-nya sebesar 6 cm. Yang ditanya soal adalah tentukan panjang sisi KM. Kita lihat ya panjang sisi KM-nya. Berarti untuk menjawab ini, berarti sini siku-siku. Kita jawab. Nah, untuk menentukan rumus dari segitiga KPM,
Berarti kita bisa, karena di sini adalah segitiga siku-siku, maka bisa kita gunakan teorema Pitagoras untuk mendapatkan panjang dari KP. Karena di sini ada tanda kotak, berarti sini sudut siku-sikunya. Kalau di sudut K ini sudut siku-siku, otomatis di depan sudut K yang ini, berarti ini yang sisi miringnya. Berarti sisi miringnya adalah sisi PM. Nah, sisi miring dikuadratkan berarti PM dikuadratkan sama dengan sisi miring dikuadratkan sama dengan jumlah kuadrat sisi lain. Berarti KM kuadrat ditambah dengan KP kuadrat. Berarti yang sisi miringnya adalah PM, berarti ini K, sudut K di sini, berarti di depan sudut K inilah yang sisi miringnya. Berarti PM kuadrat sama dengan KP kuadrat ditambah dengan KM kuadrat. PM berapa? Kita tulis di sini 10, karena dia kuadrat berarti 10 kuadrat sama dengan KM 6 cm. Berarti 6 dikuadratkan ditambah dengan, berarti ini KP ya yang ditanya, KP berarti KP yang nggak ada di sini berapa satuannya, berarti KP kuadrat. 10 dikuadratkan itu sama dengan 100. 6 dikuadratkan sama dengan 36 ditambah dengan KP kuadrat yang ditanyakan soal, KP kuadrat. Berarti di sisi kiri ini ada namanya ruas kiri. Yang ini disebut ruas kiri, yang ini disebut dengan ruas kanan. Nah, sekarang karena yang ditanya adalah KP di sini, maka kita tinggalkan KP kuadrat ini di sebelah kanan sendiri. Berarti ini KP kuadrat, di sisi kirinya ada 100, sehingga yang 36 ini kita pindahkan dia ke kiri. Pindah ruas. 36 kita pindahkan ke kiri. Nah, 36 ini pada awalnya dia positif. Karena dia pindah ke kiri, maka dia menjadi negatif. Berarti kurang 36. Berarti 100 dikurang 36 berapa? 64. Berarti ini KP kuadratnya 64. Sekarang yang ditanya soal itu adalah KP, sedangkan di sini KP kuadrat. Makanya untuk menghilangkan kuadratnya, maka KP yang sisi lainnya berarti kita akarkan 64. Berarti akar dari 64 itu adalah 8. Berarti KP-nya adalah 8. Berarti panjang KP itu adalah 8 cm. Akar 64. Kenapa dapat 8? Karena 8 dikali 8 itu hasilnya 64. Berarti akar 64 itu adalah 8. Soal yang ketiga. Segitiga ABC. Segitiga ABC. Siku-siku di B. Jika panjang AB sama dengan 10 cm dan BC panjangnya adalah 6/2 cm. Tentukan panjang AC.
Jika kita melihat soal nomor 3, segitiga ABC itu siku-siku di B. Jika panjang AB-nya 10 cm dan BC-nya 6/2 cm, maka kita bisa menentukan panjang AC-nya. Berarti di sini sudah dijelaskan di soal bahwa segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Maka untuk mencari panjang AC bisa kita gunakan teorema Pitagoras. Untuk menjawab soal seperti ini, langkah termudah adalah kita visualisasikan cerita di soal ini menjadi sebuah gambar. Nah, misalkan ada segitiga, kemudian katanya dia siku-siku di B. Berarti di sini siku-sikunya kita kasih nama sudutnya sudut B. Kemudian berarti selain B berarti harus ada sudut A dan sudut C. Boleh A ditulis di sini, boleh A juga ditulis di sini, bebas. Ibu tulis A-nya di sini, berarti di atasnya ini yang C. Sekarang kita lihat AB itu panjangnya 10 cm, berarti sini 10 cm. BC 6/2, berarti BC ini panjangnya 6/2 cm. Nah, sekarang ketika kita melihat gambar segitiga ABC, karena dia siku-siku di B, berarti yang di depan sudut B ini, di depan sudut 90 derajat ini sisi apa? Berarti sisi AC. Berarti untuk rumus Pitagoras, ingat kembali, panjang kuadrat sisi miring sama dengan panjang kuadrat sisi miring, berarti AC kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Karena AC sudah ditulis, berarti AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. AB tadi berapa? 10. Kita tulis 10-nya di sini. 10 kuadrat. AC-nya yang ditanya di soal, AC. Berarti AC yang ditanya. AB kuadratnya adalah 10, berarti 10 kuadrat ditambah dengan BC 6/2, berarti 6/2 dikuadratkan. AB-nya 10 kuadrat, berarti BC-nya adalah 6/2 dikuadratkan. 10 dikali 10, 100, ditambah dengan 6/2 dikuadratkan. Itu berapa hasilnya? Kita cari di buram dulu. 6/2 dikuadratkan itu sama artinya dengan 6/2 dikali dengan 6/2. Untuk perkalian yang ada bentuk akarnya, maka bilangan yang berada di luar akar dikali dengan bilangan yang berada di luar akar. Berarti 6 dikali 6, 36. Kemudian kita kalikan lagi bilangan yang di dalam akar dikali dengan bilangan yang di dalam akar. Berarti akar 2 dikali akar 2 adalah 2. Kenapa akar 2 dikali akar 2 adalah 2? Karena akar 2 dikali dengan akar 2 hasilnya adalah akar 4. Akar 4 berapa? Perkalian yang menghasilkan 4. Perkalian bilangan yang dikalikan dengan dirinya lagi menghasilkan 4 berarti 2. Sehingga akar 2 dikali akar 2 adalah 2. 36 dikali 2 berapa hasilnya? 72. Berarti di sini hasilnya 72. Karena AC yang ditanya, berarti AC kuadrat sama dengan 100 ditambah 72 adalah 172. Karena di soal di sini adalah yang ditanya adalah panjang AC, sehingga yang kuadrat di AC ini kita hilangkan, berarti tinggal AC, berarti yang sisi sebelahnya kita akarkan, berarti 172. Nah, berapa akar 172? Kita cari lagi di buram kita. Untuk mendapatkan akar dari 172, maka kita cari bilangan berapakah yang jika dikalikan dengan bilangan lain menghasilkan akar 172 atau menghasilkan bilangan 172. Berarti ini adalah untuk memudahkan mencari akar 172, berarti kita cari faktor prima dari 172. Berarti 172 kita bagi dengan bilangan prima awal adalah 2. Berarti 172 dibagi 2, ini 8.
Ini berarti 6. 17 bagi 2 dapat 8. 12 dibagi 2 dapat 6. 86. Nah, 86 ini ternyata masih bisa dibagi 2. Kita bagi 2 kembali. 8 dibagi 2 4, 6 dibagi 2 3. Nah, sekarang kita lihat apakah 43 ini masih bisa dibagi 2? Tidak bisa lagi. Nah, berarti kita coba dibagi 3. Apakah 43 bisa bagi 3? Tidak bisa juga. Setelah bilangan 3, berapa bilangan prima lain? 5. Tidak bisa pula dibagi 43. Coba dibagi 7, tidak bisa juga. Nah, ternyata kalau kita lihat angka 43 ini juga sudah termasuk bilangan prima. Berarti sampai sini kita mencarinya. Berarti untuk faktor prima dari 172 itu adalah 2 dikali 2 dikali 43. 2 dikali 2 dikali dengan 43. Ini perkaliannya. Berarti ini 2 dengan 2 kita kalikan. Bilangan kembar kita kalikan, berarti 4 dikali 43. Kita pisah akar 4 dikali dengan akar 43. Ya, C tadi. Berarti ya C-nya adalah akar 4 2 dikali akar 43. Kan tidak ada bilangan yang dikalikan dengan dirinya lagi, menghasilkan 43. Berarti tetap kita tulis 43. Berarti AC-nya adalah 2 dikali akar 43 adalah 2 akar 43 cm. Nah, inilah panjang dari si AC. Nah, sekian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.